Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Manajemen Laboratorium Kimia Sekolah yang beranggotakan Altafiani Azahra Putri, Putri Fitriana, Nazmi Al-Humairah, dan Iklima Surya. Pada video kali ini, kami akan melakukan percobaan yang berjudul pembuatan larutan asam basa. Let's go! Pertama, kami akan membuat larutan asam. Di sini, saya menggunakan cuka 25% yang akan dibuat larutan menjadi larutan asam cuka 5% sebanyak 500 ml. Alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu aquades, cuka 25%, gelas ukur, wadah, kertas lakmus merah dan biru, dan sendok. Sebelum membuat atau mengecerkan larutannya, kita hitung terlebih dahulu volume awal cuka yang akan kita gunakan dengan perhitungan seperti berikut. Dari perhitungan tersebut, diketahui bahwa volume awal cuka sebelum pengenceran yang digunakan sebanyak 100 ml. Tuang cuka ke dalam gelas takar sebanyak 100 ml. Lalu tambahkan aquades sampai volume larutannya 500 ml. Karena di sini kami ingin membuat larutan 500 ml. Kemudian kita pindahkan ke dalam wadah. Karena di sini kami tidak memiliki batang pengaduk atau alat ukur untuk menghomogenkan, maka kami gantikan dengan sendok untuk mengaduk. Aduk sampai keduanya bercampur. Pembuatan larutan asam cuka 5% sebanyak 500 ml telah selesai. Nah, sekarang kita melakukan pengujian apakah larutan ini benar-benar larutan asam. Untuk mengujinya kita gunakan kertas lakmus merah dan biru. Celupkan kedua kertas lakmus ini ke dalam larutan. Setelah beberapa detik, sudah terlihat hasilnya. Kertas lakmus yang berwarna merah tetap menjadi warna merah, sedangkan kertas lakmus yang berwarna biru berubah menjadi merah. Jadi, dari pengujian ini dapat disimpulkan bahwa larutan cuka memang merupakan larutan asam. Langkah yang pertama adalah kupas terlebih dahulu kulit jeruk. Langkah yang kedua, peras jeruk sebanyak 50 ml di gelas ukur. Larutan asam sitrat sebanyak 50 ml. Langkah yang ketiga, tuang larutan asam sitrat ke dalam wadah kecil. Langkah terakhir, uji larutan asam sitrat menggunakan lakmus. Jika lakmus merah tetap warna merah dan lakmus biru berubah menjadi merah, maka benar bahwa air jeruk ini adalah larutan asam.
Pada percobaan yang ketiga ini, saya akan membuat larutan basa dengan menggunakan obat mah. Secara umum, obat mah ini mengandung basa yaitu magnesium hidroksida dengan rumusnya MgOH2. Alat dan bahannya yaitu, di sini kita menggunakan kertas lakmus merah dan biru sebagai indikator, dan di sini ada obat mah yang mengandung basa, ada sendok, plastik es, ada gelas ukur, ada cobek dan ulekan sebagai pengganti mortar dan alu, ada wadah atau gelas plastik, dan ada air aquades. Langkah pertama, kita buka promah dari bungkusnya. Sini saya akan menggunakan 5 tablet. Setelah itu, masukkan promah ke dalam plastik es. Kemudian kita ulek promah ini di dalam plastik es agar bubuknya itu tidak menempel pada ulekan dan cobek. Kita ulek dulu. Nah, Setelah diulek, keadaan proma yang tadinya tablet menjadi bubuk. setelah itu kita tuang obat mah yang sudah dihancurkan tadi ke dalam wadah atau gelas plastik. Setelah itu, kita tuang aquades ke dalam gelas ukur. Di sini saya akan menggunakan air dengan ukuran 100 ml. Kita tuang air aquades sampai 100 ml. Nah, kita bisa lihat airnya itu 100 ml. Lalu untuk melarutkan obat mah, kita tuang air yang 100 ml ini ke dalam wadah plastik dulu supaya sisa-sisa obat mah yang terdapat pada plastik ini larut. Setelah itu, kita tuang ke dalam gelas plastik yang berisi bubuk obat mah. Dan sisa air yang di gelas ukur ini kita tuang ke dalam gelas plastik. Di sini saya membuat larutan obat mah dengan air 100 ml. Setelah itu, untuk mengaduk kita gunakan sendok sebagai pengganti batang pengaduk. Aduk obat mah sampai benar-benar larut. Setelah larut obat mahnya ini, untuk menguji apakah larutan obat mah itu basah, maka saya akan mengujinya menggunakan indikator asam basa, yaitu kertas lakmus. Di sini sudah ada kertas lakmus merah dan kertas lakmus biru. Untuk membuktikan larutan tersebut basah, maka nanti di saat saya menyelupkan kertas lakmus, maka apabila dia lakmus merah akan berubah warna menjadi biru, dan apabila lakmus biru maka warnanya akan tetap biru karena basah itu adalah membirukan lakmus. Nah, mari kita coba celupkan kertas lakmus merah dan kertas lakmus biru, Dan kita lihat apakah terjadi perubahan warna pada lakmus atau tidak. Nah, dapat disimpulkan dari hasil pengamatan ini bahwa kertas lakmus merah berubah warna menjadi biru, meskipun birunya terlihat pudar, dan kertas lakmus biru tetap menjadi warna biru. Dari hasil uji coba tersebut ternyata benar bahwa obat mah adalah larutan basa. Yang keempat, pada percobaan terakhir ini saya memiliki larutan dari soklin atau pembersih lantai yang dicampurkan dengan air sebanyak 100 ml. Dan di sini saya memiliki dua kertas lakmus merah dan kertas lakmus biru.
Pertama, saya akan memasukkan kertas lakmus biru. Jika dia basah, maka dia akan membirukan kertas lakmus biru. Bisa dilihat kertas lakmusnya itu tetap biru, berarti dia itu basah. Selanjutnya saya akan mencoba dengan kertas lakmus warna merah. Dia akan membirukan kertas lakmus warna merah kalau misalnya dia itu basah. Kita coba. Kita tunggu sampai beberapa menit. Oke, bisa dilihat kalau misalnya kertas lakmusnya ini berubah menjadi agak kebiru-biruan ya. Walaupun gak sebiru yang kertas lakmus yang biru ini, tapi dia hampir sama warnanya dengan kertas lakmus yang biru, dari merah menjadi biru. Berarti bisa dibuktikan kalau larutan soklin ini dan yang telah dicampurkan dengan air itu adalah larutan basah. Sekian. Oke, berdasarkan video sebelum-sebelumnya, video pertama, kedua, ketiga, dan keempat tentang mengamati apakah larutan itu termasuk larutan asam atau larutan basah menggunakan kertas lakmus, dapat disimpulkan bahwa yang merupakan larutan basah adalah yang bisa membirukan kertas lakmus warna biru dan juga membirukan kertas lakmus yang warna merah. Ingat aja, basah depannya B, berarti dia selalu membirukan apapun kertas lakmus itu mau merah ataupun biru itu sendiri. Dan yang termasuk larutan asam adalah yang bisa memerahkan kertas lakmus biru dan juga tetap memerahkan kertas lakmus merah. Seperti itu kesimpulannya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.